Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, ketika Profesi D, akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat tentang topik Right to Childhood, dampak paparan teknologi pada anak-anak. Untuk anggota kelompok, yaitu saya sendiri, yaitu Sylva Salsabila, dan Mas Nixon bisa memperkenalkan diri. Ya, Nixon Brian Paulus Simanjuntak. Untuk struktur yang pertama adalah abstrak. Jadi untuk penyusunan makalah kali ini, kami mengambil tema mengenai Right to Childhood, lalu disesuaikan dengan era Society 5.0. Untuk hak menikmati masa kecil ini kan seringkali dia terabaikan, karena sekarang masif sekali paparan teknologi, sehingga hak ini nantinya akan makin lama makin tergerus oleh adanya teknologi. Untuk hak setiap anak itu kan ketika dia masih kecil harusnya sudah mendapatkan kebahagiaan, keamanan, dan kesempatan. Tapi karena adanya teknologi, sekarang malah jadi ada tekanan sosial dari berbagai kalangan masyarakat juga. Nah, untuk makalah kali ini kami akan menganalisis mengenai masalah tersebut, karena kami anggap masalah tentang right to childhood ini sangat perlu diperhatikan, apalagi dengan adanya keberadaan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data, karena sekarang sudah banyak digitalisasi. Lalu untuk latar belakangnya ini ada beberapa latar belakang yang dicantumkan pada abstrak, yaitu pada lebih dari 30% pengguna internet di Indonesia itu anak-anak dan remaja. Nah, jika mereka mendapatkan akses ke internet tapi tidak ada hak untuk anak-anak yang bisa melindungi anak-anak itu, nantinya dikhawatirkan mereka akan mengalami beberapa dampak yang berbahaya. Nah, tetapi teknologi ini tidak hanya mendatangkan ancaman yang negatif, karena selama masa pandemi itu teknologi juga dibantu, karena teknologi juga membantu dalam pembelajaran anak-anak, karena ada pembelajaran jarak jauh. Nah, artikel ini nantinya akan membreakdown perspektif etika, termasuk utilitarianisme, terus deontologi, dan keadilan. Lalu untuk nantinya akan dicantumkan solusi setelah dilakukan analisis terhadap beberapa aspek etika. Untuk pendahuluan, seperti pada abstrak tadi juga, kami memasukkan mengenai tema era Society 5.0 yang makin lama makin mendatangkan banyak kemajuan teknologi seperti digitalisasi, tapi hal ini tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap anak-anak, tapi juga memberikan dampak negatif seperti keberlangsungan 60% anak-anak itu menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di layar. Sedangkan jika mereka hanya melakukan aktivitasnya dengan menggunakan layar handphone, mereka itu nantinya akan mengalami gangguan menurunnya keterampilan sosial ataupun gangguan kesehatan seperti obesitas, gangguan tidur. Nah, untuk tantangan ini nantinya harus membuat hak anak itu bisa melindungi anak-anak dari dampak yang bisa diakibatkan oleh teknologi. Nah, untuk peran orang tua ini nantinya akan sangat dibutuhkan sebagai solusi terhadap dampak-dampak yang akan dialami oleh anak-anak, karena anak-anak itu sendiri mereka masih perlu adanya perlindungan dari orang tua.
Nah, ini makalahnya nanti akan membahas mengenai tantangan etika, terus juga solusi praktis yang kami tawarkan terhadap masalah etika ini. Nah, untuk identifikasi isu etika, karena tadi sempat disinggung juga kalau misal kenaikan intensitas paparan teknologi itu nanti akan menimbulkan berbagai macam tantangan dalam etika. Untuk isunya ini ada beberapa, yaitu keamanan online bagi anak-anak. Mereka akan mengalami eh, kasus eksploitasi. Sekitar 70% itu di Indonesia udah mengalami kasus eksploitasi berupa pengambilan data secara pribadi karena mereka tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial, seperti mereka secara tidak sengaja itu membagikan lokasi, identitas pribadi, bahkan data keluarga. Selain itu juga ada cyberbullying yang bisa mengancam keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas online. Nah, ini juga ditandai dengan adanya 1 dari 4 anak Indonesia itu mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Lalu untuk kecanduan yang kedua itu ada kecanduan gadget. Kecanduan gadget ini nantinya akan menyebabkan anak-anak mengalami gangguan tidur, obesitas, bahkan isolasi sosial. Untuk datanya ini ada 45% anak-anak di Indonesia itu menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk menggunakan perangkat digital. Sehingga mereka itu nantinya kurang bisa bersosialisasi karena kurang terbatasnya waktu interaksi tatap muka dengan teman sebaya. Untuk yang ketiga ada kurangnya waktu bermain. Untuk dalam era digitalisasi, waktu bermain ini nanti akan berkurang karena mereka memilih untuk menggunakan video game daripada melakukan aktivitas permainan di luar ruangan yang secara fisik. Nah, untuk datanya ada hanya 40% anak di perkotaan yang masih menghabiskan waktu bermain di luar rumah. Karena selain 40% itu, mereka cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain game. Sehingga nantinya kemampuan motorik dan kreativitas anaknya ini nanti tidak jadi kurang berkembang. Eh, Lalu untuk selanjutnya ada poin nomor 4 ini, poin yang pastinya tidak bisa dihindarkan, yaitu paparan konten tidak pantas. Walaupun mungkin di internet itu ada batasan usia, tetapi masih ada beberapa konten yang tidak pantas yang bisa diakses oleh usia seperti anak-anak. Seperti pada data ini, 15% anak Indonesia itu pernah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan maupun pornografi. Untuk fitur kontrol orang tua, sebenarnya udah tersedia, tapi penggunaannya itu masih sangat terbatas karena orang tuanya itu sendiri itu masih kurang dalam pendidikan digital. Untuk selanjutnya ada poin nomor 5, yaitu privasi data. Untuk anak-anak ini seringkali menjadi sasaran pengumpulan data oleh platform digital karena eh, banyak aplikasi yang mereka akses yang akan mengambil data pribadi seperti lokasi kontak, tapi pengambilan data pribadi itu tanpa transparansi yang memadai, sehingga nantinya akan mengancam privasi anak-anak. Dan karena itu adanya kurangnya peraturan perlindungan data anak di Indonesia. Selanjutnya ini ada kesenjangan akses teknologi. Karena dari data itu ada hanya 25% anak yang memiliki akses internet dibandingkan dengan 80% anak di perkotaan. Jadi di daerah pedesaan itu hanya cuman 25, tapi di kota itu lebih banyak. Sedangkan ini bisa menimbulkan masalah lain seperti di bidang pendidikan karena mereka mengalami ketertinggalan dalam mengakses hiburan dan pendidikan. Lalu untuk perspektif etika itu yang pertama ada utilitarianisme. Pendekatan ini menilai tindakan berdasarkan manfaat yang dihasilkan. Nah, dalam konteks ini, teknologi ini dapat dianggap positif karena
jika membantu anak-anak mengakses pendidikan berkualitas, meningkatkan komunikasi, dan menyediakan hiburan yang aman. Tapi dampak negatif seperti kecanduan dan gangguan sosial harus diminimalisir untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi semua pihak. Sebagai contoh, aplikasi pembelajaran interaktif itu dirancang untuk membantu anak-anak. Namun, aplikasi ini juga harus memastikan kontennya itu sesuai dengan usia mereka sehingga nggak mengandung iklan yang mengganggu. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu ada deontologi. Ini pentingnya kewajiban moral dalam melindungi hak anak-anak. Untuk anak-anak ini memiliki hak menikmati masa kecil yang sehat dan bebas dari ancaman teknologi. Oleh karena itu, orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab moral untuk mengatur penggunaan teknologi secara bijaksana. Sebagai contoh, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terpapar konten yang tidak pantas. Pemerintah juga harus mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi anak-anak di platform digital. Lalu untuk yang poin nomor 3 itu ada pendekatan secara keadilan. Perspektif keadilan ini menyoroti pentingnya akses yang setara terhadap teknologi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau seperti yang tadi itu dibahas di lingkungan pedesaan seringkali tidak memiliki akses ke perangkat teknologi yang mendukung pembelajaran sehingga hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga kaya yang mungkin memiliki akses berlebih justru merugikan mereka dalam jangka panjang karena bisa mengakses segala hal dalam internet. Nah, sehingga hal ini akan menciptakan penting untuk menciptakan keseimbangan dalam akses dan penggunaan teknologi bagi semua anak supaya tidak terjadi kesenjangan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Nixon. Oke, jadi setelah kita lihat tadi dari identifikasi, perspektif, dan bagaimana terkait case ini, di sini adalah solusinya, di mana kita bisa lihat solusinya itu yang pertama pastinya memiliki batasan waktu layar, yang artinya orang tua itu harus menciptakan aturan tegas untuk membatasi pengguna perangkat elektronik di rumah. Nah, yang kedua itu pendidikan literasi digital, yang dimana sejak dini itu daripada kita memberikan anak terkait pengenalan digital untuk memainkan hal yang berlebihan secara digital, jadi kita itu lebih enaknya membantu anak itu untuk memahami resiko serta manfaatnya. Nah, disitulah peran orang tua memberikan literasi tersebut. Dengan literasi digital yang baik, anak-anak dapat belajar menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak dalam pengawasan. Artinya aplikasi ini bisa dikontrol orang tua yang dimana dapat membantu memantau aktivitas daring anak-anak. Perangkat lunak ini dapat memblokir konten yang tidak pantas yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Namun penting juga untuk menggunakan perangkat ini lebih transparansi agar anak-anak memahami sebenarnya apa sih tujuan untuk menggunakan perangkat ini. Yang keempat ini ada mendorong aktivitas non-digital, yang dimana setelah tadi kita harus membatasin, sisanya kita harus mendorong dari secara aktivitas yang non-digital, yang dimana seperti bermain di luar ruangan, membaca buku, atau mengikuti kegiatan seni. Yang kelima ada kerjasama antara pemerintah dan industri teknologi. Disinilah profesi-profesi tersebut penting, yang dimana pemerintah harus bekerja sama dengan industri teknologi untuk membuat yang namanya regulasi, melindungi anak-anak dari risiko teknologi. Ini termasuk pengembangan kebijakan keamanan daring, di mana mekanismenya pelapor, katakanlah, yang mudah diakses bagi anak-anak untuk menghadapi ancaman tadi. Jadi ketika ada ancaman, itu langsung bisa
disigapi gitu artinya. Oke, next. Yang selanjutnya ini mungkin adalah argumen dan justifikasi dari solusi. Yang dimana kita lihat di sini batasan waktu layar dapat membantu menciptakan keseimbangan antara aktivitas fisik, sosial, dan digital anak-anak. Kita juga mendapatkan referensi ini dari studi Anderson dan Pempek pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa pembatasan waktu layar meningkatkan interaksi langsung antara anak-anak dan keluarga mereka. Interaksi ini penting untuk membangun hubungan emosional yang kuat dan mendukung perkembangan sosial mereka. Selain itu, pembatasan waktu layar memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menjelajahi kegiatan kreatif dan fisik yang mendukung perkembangan holistik mereka. Misalnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain di rumah. Di luar rumah cenderung memiliki kemampuan motorik yang lebih baik dan lebih percaya diri dalam interaksi sosial. Yang kedua, di sini terdapat justifikasi dari pendidikan literasi digital yang dimana secara referensi kita menyatakan bahwa pendidikan literasi digital itu memberikan pengetahuan penting kepada anak-anak dan orang tua untuk melindungi diri dari ancaman dunia maya. Yang dimana dengan pelatihan literasi digital, anak-anak juga dapat belajar untuk menggunakan teknologi dengan tanggung jawab, misalnya dengan memahami pentingnya etika dalam komunikasi daring. Sebagai tambahan, literasi digital mendorong anak-anak untuk menjadi pengguna teknologi yang lebih kritis. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak pengawasan. Yang dimana perangkat lunak pengawasan memungkinkan orang tua untuk melindungi anak-anak dari mereka yang paparan konten yang tidak pantas lah seperti itu. Jadi mereka itu lebih tidak bebas dari luasnya dunia digital. Yang dimana ini adalah peran orang tua untuk memberikan kendali bagi anak-anaknya. Oke, next. Mendorong aktivitas non-digital. Aktivitas non-digital itu membantu anak-anak mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial seperti keterlibatan dalam seni, olahraga, ataupun keterampilan yang lain-lain yang memainkan permainan kelompok dalam meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Selain itu, aktivitas ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental yang tidak dapat dicapai melalui teknologi. Yang kelima mungkin ada kerjasama tadi antara pemerintah dan industri teknologi, yang dimana kerjasamanya ini untuk membuat regulasi yang efektif dapat memastikan bahwa platform digital mematuhi standar keamanan yang ketat, seperti melindungi data pribadi anak-anak dan menghapus konten yang tidak sesuai. Sehingga kalau kita lihat setelahnya di bawah ini, maka dapat kita simpulkan. Kita menyimpulkan bahwa singkatnya ya, teknologi itu memang membawa manfaat bagi anak-anak, tetapi juga menimbulkan resiko seperti kecanduan, gangguan sosial, dan ancaman keamanan daring. Solusi mencakup pembatasan waktu layar, pendidikan literasi digital bagi orang tua, penggunaan perangkat lunak pengawasan, dan mendorong aktivitas non-digital itulah yang penting. Di mana dalam mengatasi tantangan ini, etika profesi itulah berperan, terutama bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan pelaku industri teknologi. Dengan memastikan keputusan mereka selalu berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak-anak. Melindungi privasi, serta meminimalkan dampak negatif teknologi. Yang paling penting adalah kerjasama antara orang tua, pendidik, pemerintah, dan industri teknologi diperlukan untuk memastikan teknologi mendukung perkembangan anak-anak secara positif. Mungkin
Sekian dari saya. Bisa ditutup oleh daftar pustaka ini yang dimana kita mendapatkan referensi ataupun jurnal-jurnal yang dimana paling terlama itu tahun 2016. Nah, kita lihat ada beberapa referensi nih yang sudah kita dapat, ada jumlahnya 15 di situ. Oke, mungkin sekian dari saya, Nixon. Mungkin bisa ditutup oleh Zulfa. Oke, sekian dari kami. Kelompok 4, Etika Profesi. Saya Nixon Brian Parduan Simanjuntak dan Zulfa Salsabila di sini. Izin pamit dan berterima kasih.